Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar Al-Quran Hadis, yaitu pelajaran yang ke-8, hukum bacaan wakaf dan wasal. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hukum bacaan wakaf dan wasal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ibadah yang paling istimewa adalah membaca Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap huruf dalam Al-Quran akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang membacanya, menenangkan jiwa, mengangkat derajat, dan menjadi penolong pada hari kiamat. Sebagai umat Islam, kita perlu membacanya dan mengamalkan ajaran di dalamnya. Dalam membaca Al-Quran, kita akan banyak menemukan hukum bacaan yang terkait dengan ilmu tajwid seperti wakaf dan wasal. Belajar membaca Al-Quran selayaknya dibimbing oleh orang yang lebih tahu bacaan Al-Quran agar bacaan kita pun baik dan benar. Pernahkah kalian memperhatikan tanda-tanda wakaf ketika membaca Al-Quran? Apa yang kalian ketahui tentang wakaf? Apa yang dimaksud dengan wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, dan wakaf qobi? Apa yang dimaksud dengan wasal? Apa tanda wakaf lazim? Apa tanda wakaf jaiz? Di antara kaidah dalam membaca Al-Quran adalah memperhatikan tanda-tanda wakaf. Dengan memahami tanda-tanda wakaf, maka arti atau makna dari ayat Al-Quran menjadi benar. Akan tetapi, ketika tidak memahami tanda-tanda wakaf, arti atau makna dari ayat Al-Quran menjadi kurang tepat. Wasal secara bahasa artinya menyambung. Secara istilah artinya bacaan Al-Quran yang tidak boleh berhenti karena sebab-sebab tertentu. Di antara tanda-tanda wakaf, ada yang mengharuskan berhenti, ada yang dilarang berhenti, dan ada pula yang bersifat pilihan, yakni boleh berhenti dan boleh diteruskan. A. Hukum wakaf. Wakaf secara bahasa artinya menahan. Secara istilah artinya berhenti pada saat membaca Al-Quran, baik di akhir ayat maupun di tengah ayat, dan disertai dengan bernafas. Dengan memahami tempat-tempat berhenti yang tepat pada setiap ayat yang dibaca dapat memberikan kesan arti yang sempurna. Wakaf dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wakaf tam. Wakaf tam adalah berhenti pada kalimat sempurna yang tidak ada kaitannya dengan kalimat sesudah maupun sebelumnya, baik lafal maupun maknanya. Contoh, seorang qori berhenti pada akhir ayat surah Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang kedua, wakaf kafi. Wakaf kafi adalah berhenti pada kalimat yang kalimat sesudah dan sebelumnya tidak berkaitan dari segi lafal tetapi berkaitan dari segi makna. Contoh, seorang qori berhenti pada akhir ayat surah Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Karena sesudahnya lafal khatamallahu ala qulubihim berkaitan dengan keadaan orang-orang kafir yang ada kaitannya dari segi makna. Yang ketiga, wakaf hasan. Wakaf hasan adalah wakaf pada lafal yang dipandang baik tetapi tidak baik bila memulai dari lafal sesudahnya. Karena lafal sesudahnya masih berhubungan secara lafal dan makna dengan lafal yang diwakafkan tersebut. A. Contoh wakaf hasan pada pertengahan ayat berhenti pada lafal Alhamdulillah. B. Contoh wakaf hasan pada akhir ayat berhenti pada akhir ayat Innal insana lafi khusr. Yang keempat, wakaf kabih. Wakaf kabih adalah berhenti pada kalimat yang memberikan makna tidak baik karena susunan kalimatnya tidak sempurna serta masih berkaitan dengan kalimat sesudah dan sebelumnya. Contoh wakaf pada lafal bismi
dari lafal bismillah atau wakaf pada lafal wa ma min ilahin dari lafal wa ma min ilahin illallah. Cara melafalkan lafal yang diwakafkan adalah sebagai berikut. A. Apabila huruf terakhir berharakat sukun, cara membacanya tetap. Contoh, qulubuhum dibaca qulubuhum, yulad dibaca yulad, kuwirat dibaca kuwirat. B. Apabila huruf terakhir merupakan huruf hidup, cara membacanya dengan menyukunkan huruf tersebut. Contoh, warusulihi dibaca warusuli, as-somadu dibaca as-somad, illa huwa dibaca illahu. C. Apabila huruf terakhir berupa ta marbutah, cara membacanya dengan menyukunkan huruf tersebut seraya mengubah bunyinya menjadi ha. Contoh, al-akhiratu dibaca al-akhirah, na'imatun dibaca na'imah, rokobatin dibaca rokobah. D. Apabila huruf terakhir berupa huruf hidup dan huruf sebelumnya berharakat sukun, maka huruf terakhir disukunkan dan hanya dibaca sebagian huruf atau sekedar berisyarat. Contoh, fil ardi dibaca fil ard, al-qadri dibaca al-qad. E. Apabila huruf terakhir berharakat tanwin fathah, maka tanwin berubah menjadi fathah dan dibaca panjang 2 harakat. Contoh, nasiran dibaca nasira, nisaan dibaca nisaa. Kemudian B. Tanda-tanda wakaf. Agar bacaan Al-Quran tepat dan terhindar dari kesalahan arti, para ulama Al-Quran menciptakan tanda-tanda wakaf yang disesuaikan dengan arti di setiap ayat. Tanda-tanda wakaf tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, wakaf lazim. Wakaf lazim tandanya yaitu huruf mim, artinya harus berhenti. Contoh, fa'adzaqahumullahu al-khizya fil hayatid dunya wala'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Yang kedua, al-waqfu aula. Al-waqfu aula tandanya qa dan lam, artinya berhenti lebih utama. Contoh, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Yang ketiga, waqaf jaiz. Waqaf jaiz tandanya yaitu huruf jim, artinya boleh berhenti, boleh diteruskan atau wasal. Contoh, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Atau yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang keempat, mu'annaqah. Mu'annaqah tandanya ada 2.3, artinya boleh berhenti pada salah satu tanda ini, tetapi tidak boleh berhenti pada keduanya. Contoh, zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Yang kelima, al-waslu aula. Al-waslu aula tandanya huruf shad yang berakhir dengan huruf lam, artinya lebih baik wasal. Contoh, ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Yang keenam, adamul waqfi. Adamul waqfi tandanya yaitu huruf lam alif, artinya dilarang wakaf kecuali di akhir ayat. Contoh, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang ketujuh, saktah. Saktah tandanya saktah, artinya berhenti sejenak, tidak boleh ambil nafas. Di dalam Al-Quran hanya ada 4 saktah, yaitu sebagai berikut. A. Surah Al-Kahfi ayat pertama juz ke-15. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman. B. Surah Yasin ayat ke-52 juz ke-23. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. C. Surah Al-Qiyamah ayat 27 juz ke-29. Wa qila man raq.
D. Surah Al-Mutaffifin ayat 14 juz ke-30. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. C. Penerapan tanda wakaf dan wasal dalam Al-Quran. Mari kita baca surah Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat 11 dan perhatikanlah tanda-tanda wakaf dan wasalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله العظيم. Mahfuzat. Man sobara zofara. Barang siapa sabar, beruntunglah ia. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.